Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ika Pratiwi. Saya mahasiswi semester 7 kelas E Pendidikan Agama Islam. Dan saya dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang bertema ikhlas memaafkan. Ikhlas memaafkan. Apa sih itu? Ikhlas dalam memaafkan orang lain? Bisa jadi. Baiklah, sebelum itu saya akan membahas tentang kata ikhlas dan kata maaf terlebih dahulu. Ikhlas. Ikhlas ini sebuah kata yang mudah sekali untuk diucapkan, namun tidak mudah untuk dilaksanakan. Why? Ya, memang ikhlas. Oke, saya ikhlas. Ikhlas. Tetapi belum tentu yang diucapkannya itu ketika dia mengucapkan ikhlas, dalam hatinya juga ikhlas. Jadi antara ucapan dan hati harus seimbang, harus sama. Jika kita bisa mengucapkan kata ikhlas, maka hati juga harus menerimanya dengan ikhlas. Dan dalam hadis juga telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal perbuatan kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Jadi, ketika kita melaksanakan segala sesuatu itu dengan ikhlas, maka Allah akan menerima amal perbuatan kita tersebut dan pastinya Allah akan memberikan kita ridho juga. Jadi, kita sebagai manusia, lakukanlah setiap perbuatan itu dengan ikhlas. Dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan yang pastinya. Supaya kita itu, setiap perbuatan kita itu bisa diterima oleh Allah. Dan pastinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang kedua ini maaf. Antara kata ikhlas dan kata maaf ini saling berhubungan, saling berkesinambungan. Maaf ini juga sama dengan ikhlas, yaitu sebuah kata yang mudah sekali untuk diucapkan, namun tidak semua orang bisa melakukannya dengan keikhlasan hati. Jadi, jika kita sudah bisa memaafkan orang lain, otomatis harus disertai dengan keikhlasan hati. Jangan hanya ucapan saja yang mengucapkan kata maaf, namun di dalam hati tidak menerima kata maaf tersebut dengan ikhlas, itu sama saja percuma. Yang lebih bagusnya itu ketika ucapan kita mengucapkan kata maaf, maka hati kita juga harus disertai dengan keikhlasan. Jadi ikhlas dalam memaafkan orang, begitulah kira-kira istilahnya. Setelah itu, jika kita bisa memaafkan orang itu dengan ikhlas, dengan tulus, itu sangat banyak sekali manfaatnya bagi diri kita sendiri dan bisa membuat hidup kita tentram, karena itu tadi, kita tulus, kita ikhlas memaafkan orang tersebut. Tidak ada lagi kejanggalan di dalam hati kita untuk memaafkan orang tersebut. Jadi jika kita telah ikhlas memaafkan orang tersebut, maka hidup kita bisa tentram. Ya, memang manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kesalahan. Kita wajar sebagai manusia melakukan kesalahan tersebut. Karena itu, Islam itu mengajarkan kepada umatnya, kepada setiap manusia, untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Jadi kita sebagai manusia itu harus saling memaafkan kesalahan teman, saudara, adik, kakak, dan saudara-saudara sekitarnya, orang tua. Jadi kita sebagai manusia itu harus bisa saling memaafkan kesalahan yang lainnya. Ya, memang berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, tetapi ketahuilah
Jika kita ikhlas memaafkan orang tersebut, maka Allah akan memberikan kita amal segudang pahala yang sangat banyak sekali, dan pastinya hidup kita juga bisa akan tentram. Dan ikhlas memaafkan ini juga merupakan salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini mengajarkan kita untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun itu. Karena jika orang berbuat salah kepada kita, jangan balas dengan kejahatan. Karena tidak semua perbuatan itu harus dibalas dengan kejahatan. Jadi setiap apapun itu masalahnya, balaslah dengan kebaikan. Walaupun ada segelintir orang yang membalas kita dengan kejahatan juga, tetapi kita jangan balas dengan kejahatan. Jadi balaslah dengan kebaikan supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas memaafkan ini juga telah disampaikan dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang yang berinfak, baik itu di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi sangat jelas di dalam Quran surah Ali Imran ini, Allah sangat mencintai orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi supaya kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jika orang lain mau berbuat salah kepada kita, maafkan dengan ikhlas, supaya Allah bisa cinta dengan kita dan kita juga bisa tentram. Allah akan memberikan kita pahala. Ikhlas memaafkan orang lain itu tidak ada ruginya bagi kita, malahan sangat banyak sekali keuntungannya bagi kita, karena kita mendapatkan pahala, dicintai Allah, dan hidup kita juga tentram. Jadi mulai sekarang, jika ada orang yang membuat salah kepada kita, ikhlaskan, maafkan dengan keikhlasan, kerendahan hati, tulus, supaya kita juga bisa tentram, orang tersebut juga bisa tentram. Memaafkan kesalahan orang lain, sehingga itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nanti di hari kiamat, saat kita di padang mahsyar, ada seorang hamba yang sedang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya banyak sekali. Dia tidak pernah sholat, segala macam dosa pernah dia lakukan. Hampir tidak ada amal solih yang dia lakukan semasa dia hidup, hampir tidak ada. Sehingga Allah mengatakan kepada para malaikat yang mencatat amal-amal, coba periksa amal solihnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat juga menjawab, tidak ada, kata malaikat. Allah menjawab lagi, coba periksa sekali lagi. Dan kata malaikat, tidak ada, ya Allah. Dan Allah bertanya sekali lagi, coba periksa lagi amal solih yang pernah dia lakukan semasa dia hidup di dunia. Terus malaikat pun menjawab, ada ya Allah. Dia ikhlas dalam memaafkan kesalahan orang-orang lain. Dia sangat mudah untuk memaafkan dengan ikhlas kesalahan-kesalahan orang yang pernah berbuat jahat kepada dia. Dia sangat ikhlas untuk memaafkannya. Kata Allah, baik, masukkan dia ke dalam surgaku, karena dia juga bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, maka aku juga harus bisa memaafkan segala kesalahan-kesalahannya
sewaktu dia hidup di dunia. Masya Allah. Allah itu maha pemaaf segala apapun yang kita lakukan di dunia ini. Jadi orang tersebut, kita belajar dari orang tersebut. Walaupun orang tersebut bukan ahli ibadah, bukan seorang ulama, bukan sering berbuat kebaikan, malahan amal solihnya itu sangat sedikit sekali kata Rasulullah. Tetapi hanya satu yang bisa dia lakukan, yaitu bisa mudah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dengan hal tersebut dia dimasukkan ke surganya Allah, dan Allah memaafkan segala kesalahan-kesalahannya. Jadi kita sebagai manusia ini tidak ada gunanya untuk tidak ada alasan untuk kita tidak memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Allah saja bisa memaafkan kesalahan hamba-hambanya yang berlumuran dosa. Masa kita sebagai manusia tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain yang pernah berbuat jahat kepada kita. Jadi ikhlaslah memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang pernah berbuat jahat kepada kita, walaupun itu sangat berat bagi kita karena kesalahannya sangat besar bagi kita. Tetap maafkan dengan ikhlas, karena Allah telah berjanji jika kita bisa memaafkan orang tersebut dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, dan yang pastinya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita juga tentram. Jadi mulai sekarang ikhlaskan segala kesalahan-kesalahan orang lain, maafkan dengan keikhlasan hati, dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati kita maafkan kesalahan orang lain. Ikhlas memaafkan itu sangat baik kita lakukan, karena banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil jika kita bisa ikhlas untuk memaafkan orang lain. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kata-kata saya yang salahkan. Ambil yang positifnya, jangan ambil yang negatifnya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.